got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Bapak boleh perkenalan dulu. Silakan. Nama saya Lukman Hakim, satu sebagai pengurus dan kepala KUA Purwokerto Utara ya, sekaligus sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Pertama, apa? Berarti Bapak sudah mengetahui itu ya akta ikrar wakaf itu apa? Bisa dijelaskan kembali gitu Pak, secara singkatnya nggak Bapak? Jadi akta ikrar wakaf itu kan berarti namanya akta ya, Ya. kan kayak sebuah perjanjian gitu ya, yang memang di situ menuangkan ikrar wakaf dari wakif ya, dari pemberi tanah wakaf itu kepada nazir. Dan akta itu memang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan disaksikan oleh 2 orang. Jadi prosesnya si wakif itu mengikrarkan tanahnya di hadapan para saksi untuk diserahkan kepada nadir yang ditunjuk. Gitu. Berarti itu selanjutnya ini kan berarti di KUA Kecamatan Purwokerto Utara ini sudah melayani proses pembuatan akta ikrar wakaf ya Pak? Iya, jadi kebetulan kan Purwokerto Utara itu kan pemekaran ya, dari Ya. dulu ada kota Purwokerto. Jadi mulai September tahun 90 ya, itu Purwokerto itu mekar menjadi 4 kecamatan ya. Ada Purwokerto Utara, Timur, Barat, dan Selatan. Jadi Utara, Timur, dan Barat itu artinya menjadi KUA baru pada tahun 90. Jadi pada waktu itu ya sudah melayani namanya proses ikrar wakaf. Ya, dari data yang kami punya paling lama itu tahun 91. Ya, itu sudah mulai ada ikrar wakaf yang PPI-nya itu adalah yang di sini. Berarti tadi pertama kali proses pelayanan pembuatan akta ikrar wakaf berarti tadi tahun 1991. Iya, 91 itu sudah mulai ada. Kemudian itu ditimbulkan wakaf yang bisa dibikin ikrar akta ikrar wakafnya itu hanya wakaf tanah atau Ya, untuk saat ini memang untuk pengajuan akta ikrar wakaf baru yang berupa tanah. Untuk yang wakaf berupa uang atau mungkin yang lain belum. Memang ya mungkin juga termasuk hal yang baru ya, kayak wakaf uang. Yang terakhir pun masih dalam tanah. kemudian adakah syarat atau ketentuan khusus untuk membuat akta ikrar wakaf tersebut? Iya, tentunya ada ya. Jadi yang pertama kan tanah yang mau diwakafkan itu kan otomatis hak milik dari wakifnya. Ya, milik dari wakifnya. Baik itu secara pribadi maupun mungkin secara kelompok. Jadi namanya mungkin dia ahli waris dari orang tua yang sudah meninggal, maka dia secara kelompok mewakili dari ahli waris yang lain. Bisa juga wakif itu badan usaha ya, bisa saja ketika dia memiliki aset berupa tanah kemudian mau diwakafkan ke nadir, bisa saja bukan orang pribadi tapi bisa juga badan hukum juga. Jadi ada KTP KK dari wakif, kemudian ada persyaratan nadir. Kalau nadir badan hukum ya berarti iya harus ada terdaftar di notaris, ada dari Kemenkumham dan seterusnya. Kemudian ada pernyataan dia di audit juga karena dia badan hukum. Kalau boleh tahu Pak, akta ikrar wakaf ini dibuat untuk apa sih ya Pak? Ya artinya itu kan berarti proses seseorang mewakafkan gitu ya. Seseorang mewakafkan tanahnya untuk diwakafkan atau diikhlaskan untuk dilepaskan haknya. Nah, kan secara administrasi kan itu harus ada tatarannya. Nah, aturannya itu adalah dengan terbitnya akta
wakaf ini nanti yang bisa merubah sertifikat hak milik itu menjadi sertifikat wakaf. Jadi kalau tanah itu sudah diwakafkan maka sudah nggak ada yang punya itu ya Tuhan. Jadi, umum lah. Izin bertanya ya Pak, apa di KUA ini hanya sebagai perantara pembuatan atau mengelola harta wakaf juga? Iya, untuk saat ini hanya sebagai ya adalah nanti pihak yang bisa menetapkan akta ikrar wakaf. Jadi baik itu wakifnya atau mungkin hadirnya itu ya pihak ketiga, pihak di luar KUA. Cuma memang nanti dalam beberapa hal di KUA itu kan ada BKM ya, Badan Kesejahteraan Masjid. Badan Kesejahteraan Masjid itu adalah sebenarnya lembaga semi formalnya Kementerian Agama. Nah, banyak tanah-tanah BKM itu adalah berupa tanah wakaf. Jadi hanya mungkin ada beberapa kecamatan kayak Purwokerto Utara itu tidak punya aset ya, karena memang ini kan dulunya kota gitu ya. Jadi yang banyak itu biasanya kecamatan-kecamatan di luar wilayah kota Purwokerto. Jadi misalnya kayak Cibarang, Batu Raden itu punya aset wakaf BKM. Nah itu BKM itu dan dua kayak satu keterkaitan gitu. Cuma itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sehingga untuk saat ini peran BKM atau KUA sebagai pengelola itu belum jalan lagi. Walaupun memang ada beberapa aset-aset yang memang di KUA itu menjadi aset BKM dalam arti salah satunya ya Kementerian Agama. Jadi kalau secara BKM berarti ada yang mengelola, ada yang dikelola. Dan kemarin berdasarkan ini ada revitalisasi BKM, jadi BKM itu sudah dibentuk sampai tingkat kelurahan. Nah nanti BKM ini juga pada saatnya nanti bisa difungsikan sebagai nadir. Jadi, nadir itu berarti yang mengelola aset wakaf. Kalau sekarang kan yang menjadi pengelola aset wakaf itu kan yang berbadan hukum itu yang pertama adalah NU, yang kedua Muhammadiyah. Itu kan semuanya ormas di luar pemerintah. Maka dengan adanya BKM ini yang nantinya mungkin ketika ada yang pengen mewakafkan tanah tapi tidak ke NU, tidak ke Muhammadiyah tapi yang netral pemerintah, ya itu BKM itu salah satu alternatif. Lalu untuk pembuatan akta ikrar wakaf itu sendiri apa harus si pemiliknya atau bisa dilakukan? Iya, jadi yang sudah harus langsung, jadi benar-benar wakil itu yang benar-benar menyerahkan, karena mungkin kan prosesnya juga lebih menguatkan gitu dibanding kalau yang bersangkutan mungkin mengikrarkannya di tempat lain. Walaupun secara aturan membolehkan, misalkan ada orang yang di Surabaya karena kesibukannya nggak bisa datang di Purwokerto ya, karena asetnya di Purwokerto misalnya, itu kalau secara peraturan itu dia mengikrarkan wakafnya di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf kabupaten sana, jadi di Kemenag sana di Surabaya. Nanti selaku pejabat itu yang nanti akan menindaklanjuti untuk dilanjutkan ke PPAIW yang kecamatan. Boleh saja, tapi dalam prakteknya kadang jarang. Biasanya lebih antepnya si pemilik tanah itu langsung. Jadi artinya sudah tanah langsung di lokasi tanah yang diwakafkan, dan jadi mungkin lebih jelas ya tanah yang mau diwakafkan yang mana dan seterusnya. Jadi lebih transparan lah dibandingkan mungkin hanya lewat video atau lewat apa. Ya, selanjutnya apa sih isi dari akta ikrar wakaf tersebut, Pak? Ya, mungkin kalau ini bisa langsung dicontohkan aja ya. Ini contoh akta ikrar wakaf ya. Jadi kebetulan terjadi di bulan Maret 2022 ya. Ya tahun kemarin, saya kan kebetulan pindah ke sini di bulan Maret 2022, jadi baru berapa minggu lah di sini, kemudian ada proses apa namanya ikrar wakaf. Jadi sebelumnya udah ada 3, jadi di tahun kemarin itu ada 14 bidang. Ya saya kebetulan yang 11, jadi yang sebelumnya ada 3 bidang yang sama pejabat yang sebelumnya. Jadi untuk akar ikrar wakaf itu ya
Ini kan ikrarnya dulu ya, ikrar itu kan berarti yang dibacakan sama wakil gitu ya. Jadi, di sini ya, di situ kalau ikrar itu jadi yang si wakil itu menyatakan lah bahwa tanah miliknya itu diwakafkan untuk dikelola sama nadir. Kemudian kalau aktanya itu kan berarti yang mengeluarkan KUA ya. Jadi dia bersama motif dari ikrarnya. Jadi contohnya seperti ini, akta ikrar wakaf itu. Jadinya sekarang WT itu 2 wakaf tanah. Jadi ada nomornya, kemudian ada waktunya ya, kemudian nama wakifnya, kemudian nama nadirnya. Nah ini nadir ini adalah wakil nadir Badan Hukum NU misalkan. Kemudian status tanahnya ya, status tanahnya hak milik sertifikat nomor berapa, itu luasnya berapa yang didapatkan, kemudian ada batas-batasnya ya, lokasinya, kemudian ada keperluannya, misalkan untuk pengembangan masjid dan development tarakal misalkan. Kemudian ada para saksi, identitas para saksi, kemudian ini ada perangkapnya ya, yang terbaru itu rangkapnya 7. Dan di sini ada para pihak, perangkat para pihak ya, ada dari wakil, dari nadir, kemudian dari KUA, dan ada 2 orang saksi. Di sini itu aja. Kalau misalnya saksinya lebih dari 2 itu berapa Pak? Minimal 2? Ya, memang yang dibutuhkan 2, minimal 2. Karena di akta tepatnya cuma 2. Walaupun mungkin yang menyaksikan banyak gitu ya. Saksi persyaratnya cukup 2. Apakah ikrar tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama? Ya, otomatis kan dari pihak wakilnya memang sudah menyepakati bahwa dia mau diserahkan ke nadir itu kan. Jadi antara wakil dan nadir kayaknya sudah ada kesepakatan. Katanya dengan pengelolaannya juga. Biasanya ketika KUA ya sudah memang sudah ada kesepakatan, tinggal proses ikrarnya aja. Nah, apakah dalam pengajuan pembuatan akta tersebut ada biayanya? Ya, untuk ikrar wakaf atau penerbitan akta ikrar wakaf tidak ada biayanya. Jadi memang ini termasuk layanan dari Kementerian Agama ya. Jadi memang untuk wakaf ini belum ada istilahnya ketentuan khusus kaitannya dengan pembiayaan. Gratis Ya, gratis. Walaupun mungkin misalkan kejadiannya di KUA atau kadang mungkin undang ya. Jadi undang itu artinya TPIW yang datang ke lokasi, misalkan mau ikrarnya di masjid itu ya sama aja. Jadi tetap nggak ada biaya. Baik, lanjut nih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan waktu pembuatan akta ikrar wakaf itu langsung jadi atau nunggu berapa hari gitu? Ya, kalau di kami kita usahakan langsung jadi gitu ya. Jadi karena memang kan mereka sudah ada proses pendaftaran dulu sebelumnya. Ya, jadi proses pendaftaran itu artinya di situ kan pengecekan berkas, kelengkapan berkas, kemudian waktu yang mau ikrarnya kapan itu kan sudah ditentukan lah. Jadi ketika waktu pelaksanaan ikrar itu ya kita memang sudah buat draft yang untuk siap di tanda tangan. Jadi begitu selesai ikrar wakafnya, ya otomatis berkas itu sudah bisa langsung digunakan baik oleh nadir atau mungkin oleh wakil. Ya, yang sudah langsung pada hari itu sudah jadi. Misalkan kalau ada kesalahan tulis apa ya secepatnya. Tapi kalau nggak ada ya berarti langsung hari itu sudah langsung jadi pada saat itu. Sama ya pernikahan pun di sini. Misalnya ada yang nikah hari ini pun nikah langsung jadi. Karena memang sudah ada pengecekan sebelumnya, ada validasi data sebelumnya, waktu sudah jelas juga ya kita usahakan seperti itu. Istilahnya kayak pelayanan prima lah gitu ya. Jadi ketika orang nikah ya, apalagi kalau yang nikahnya orang jauh-jauh kan, iya karena setelah nikah kan mungkin waktunya udah nggak ada lagi untuk kantor gitu ya. Jadi sudah. Kita pun yang nikah di kantor pun langsung jadi. Karena di sini kebetulan pernikahannya kan memang terlalu banyak ya, sehingga memang memudahkan kami untuk bisa menggarap dengan cepat. Terus yang mungkin dari pihak BPN yang masih bayar itu adalah pengukurannya.
Jadi kadang pengukuran kan biasanya diukur lagi Iya. sama BPN itu, nah itu yang dari pihak BPN yang masih ada biaya. Tapi dari perubahan apa namanya sertifikat hak milik kemudian sampai jadi sertifikat wakaf itu juga gratis. Jadi untuk penerbitan apa sertifikat wakaf itu gratis juga. Cuma yang masih belum gratis itu pengukurannya. Dan untuk prosesnya kemarin untuk bahan acuan aja ini yang diikrarkan di bulan Maret 2022, kemudian dilakukan pengukurannya di bulan April ya. Jadi hanya nunggu sebulan. Kemudian di bulan Mei tanggal 17 itu sudah terbit sertifikat wakafnya. Jadi saya kurang lebih 2 bulan. Tanggal 18 itu ikrar wakaf, tanggal 17 Mei, 18 Maret itu ikrar wakaf, tanggal 17 Mei sudah keluar sertifikat wakafnya. Bedanya kan kalau yang sertifikat lama itu kan hak milik. Jadi ini contohnya kalau yang nah ini kan bunyinya ini ya. Sertifikat tanda bukti hak ya. Misalnya ada tulisan hak milik. Oh. Nah, ini yang sebelum diwakafkan. Nah kalau sudah diwakafkan nanti bunyinya seperti ini. Sertifikat tanah wakaf. Ini warnanya putih ya, kalau yang tadi itu hijau. Jadi kalau sertifikat tanah wakaf ini berarti bukti bahwa tanah itu sudah bersertifikat tanah wakaf. Ini nggak lama, cuma 2 bulan aja sudah jadi. Terutama kalau yang mungkin awalnya itu memang seutuhnya ya, jadi yang diwakafkan itu memang satu sertifikat langsung loh. Yang lama itu kalau yang diwakafkan itu kadang sebagian. Jadi dia punya tanah 1000 meter, kemudian diwakafkan cuma 500. Nah itu yang prosesnya kadang jadi lama. Tapi dari pihak BPN membolehkan diikrarkan dulu aja seluas yang memang mau diwakafkan. Cuma proses pemecahannya itu yang kadang butuh waktu lama. Karena pengukurannya kadang jadi 2 kan, 2 bidang lagi. Bidang yang dipisah sama bidang yang untuk wakaf. Jadi kalimatnya di sini hak milik nomor yang pertama itu hapus berdasarkan akta ikrar wakaf. Jadi hak pemilikannya hilang. Kemudian tanda wakaf tersebut pengelolaannya diserahkan ya kepada nagih wakaf. Kalau tanahnya untuk apa? Jadi di sertifikat wakafnya sudah tulisannya semua. Lalu Pak, untuk selanjutnya apakah ada kendala dalam proses pengajuan pembuatan akta akrar nikah, akta ikrar wakaf, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Ya paling kalau misalkan ini ya tanah yang diwakafkan itu misalnya sebagian kan, Iya. nah itu kan perlu ada pengukuran lagi dulu. Ya benar pengukuran dari yang bersangkutan lah sama pihak keluarga lah, dan melibatkan perangkat besar biasanya. Nah itu kan batas-batas itu kan harus jelas dulu. Ya. Nah ketika batas yang diwakafkan itu sudah jelas ya baru bisa diproses untuk kayak ada surat pernyataan tidak sengketa juga dari kelurahan bahwa memang tanah yang diwakafkan itu tidak ada sengketa. Tapi sejauh ini sih ya kalau memang persyaratannya lengkap ya nggak ada kendala. Cuma ya kadang biasanya kalau yang mungkin tidak mau nadir NU, tidak mau nadir Muhammadiyah, kan kadang kalau mereka punya yayasan sendiri ya kadang mereka kan harus punya yayasan terlebih dahulu. Nah itu yang mungkin kadang butuh proses yang lama karena mereka harus ngurus dulu. Selagi yayasannya itu belum secara legal formal untuk menjadi penerima wakaf ya belum bisa. Itu yang mungkin bisa lebih lama. Atau kemudian yang kedua, ketika tanah yang diwakafkan itu ternyata memang statusnya masih tanah persawahan, walaupun sudah digunakan untuk bangunan, tapi untuk tanah persawahan itu kan kalau sejatinya kan hanya untuk pertanian gitu ya. Tapi karena mungkin dia punya tanah itu ya itu kadang prosesnya bisa lama. Kalau tadi ini cukup 2 bulan ya, kalau itu kadang sampai 8 bulan pun kadang belum selesai untuk bisa istilah pengeringan ya. Karena menjadi tanah persawahan, menjadi tanah pekarangan itu prosesnya mungkin lama. Jadi yang mungkin
kalau boleh apa lebih ini sih memang tanahnya harusnya tanah kering dulu ya. Bahwa kalau wakafan kesemuanya memang akan didirikan bangunan ya. Bukan istilahnya tanah wakaf itu untuk produk bukan kalau produk itu bangunan kalau untuk pertanian kan jarang. Kalau yang wakaf produktif kan memang kadang bisa dibangun apa kayak rumah sakit gitu ya atau mungkin apa itu tapi kan bangunan ketika tanahnya tanah sawah atau tanah apa kan masih ada proses pengeringan yang butuh waktu itu kan. Kemudian yang terakhir Pak, adakah suatu hal yang bisa membatalkan akta ikrar wakaf? Ya, jadi akta ikrar wakaf itu bisa dibatalkan misalkan ya ternyata ada apa yang dianggap tidak sah ya. Tidak sah itu artinya mungkin yang pertama penetapan nadirnya gitu ya. Penetapan nadirnya. Misalkan sebetulnya nadirnya bukan itu atau status tanahnya ya. Misalkan tanah itu ternyata kan milik perorangan bukan milik kelompok misalkan. Jadi kalau kelompok kan mungkin dia seperti dilimpahkan ke orang lain untuk sebagai perwakilan gitu ya. Jadi yang pernah dibatalkan kan ini yang Masjid Agung itu. Jadi Masjid Agung itu kan dulu pernah diwakafkan ke BKN. Ya, karena kan tanah negara itu kan biasanya memang sertifikat wakafnya kan ke BKN. Ya, kayak Baitul Muslimin itu kan BKN itu, yang Baitul Muslimin. Nah, karena dulu itu masjid Baitul Salam Masjid Agung Baitul Salam itu kepemilikannya atas nama orang gitu ya. Padahal orang itu kan pengurus siapa namanya gitu. Nah, pengurus itu kan sebetulnya label untuk pejabat pemerintah sebetulnya. Tapi ya karena nama pribadi jadi dianggap itu nama pribadi sehingga ketika itu diwakafkan ke BKN dianggap keliru. Sehingga waktu itu sertifikat wakafnya bisa dibatalkan sama pengadilan. Sehingga kemudian itu jadi milik pribadi kemudian diwakafkan diserahkan pengelolaannya ke orang lain gitu. Makanya dari kabupaten pun nama Masjid Agungnya itu kan ini kayak ini kan kalau namanya Masjid Agung itu kan masjid yang di tingkat kabupaten ya. Dengan SK Bupati lah. Cuma dengan kendala itu maka Masjid Agung Baitul Salam itu ya sekarang pengelolaannya tidak masuk di APBD ya, tidak masuk di pemerintahan Kabupaten Banyumas. Jadi memang lokasinya tetap dekat dengan itu tapi secara pengelolaan kayak sudah mandiri. Jadi kalau dulu kan masih kayak sempat ada bantuan dana lah dari MK, kalau sekarang enggak. Makanya mungkin Kabupaten itu mau buat masjid sendiri ya, yang di Menara Terada itu yang masjid 1000 bulan. Nah, itu yang sekarang mungkin menjadi Masjid Agung atau sebagai masjid tingkat kabupaten yang memang resmi yang pengelolaannya dari pemerintah kabupaten. Ya, itu termasuk salah satu cara ya artinya ya jadi dia itu jadi kayak semacam sesuatu yang masih diributkan antara nama agungnya itu. Jadi istilah Masjid Agung itu memang kategori masjid yang tingkat kabupaten. Jadi kalau yang masih tingkat kecamatan ada masjid besar gitu ya. Nah, kalau di tingkat provinsi ada masjid raya. Jadi penyebutan itu memang ada prosedurnya gitu, ada SK-nya sebetulnya. Tapi ya itu yang mungkin terjadi sekarang seperti itu ya kita nggak tahu legislasinya. Itu memang karena ada hukum yang kemudian ada sudah yang memutuskan kan mana yang berlaku seperti itu ya itu yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat. Kemudian untuk ikrar wakafnya mulai beberapa tahun ini sudah ada istilahnya ikrar wakaf elektronik ya, EAIB. Jadi itu memang prosesnya nanti si wakif itu ketika mau mewakafkan itu mereka daftar secara online dulu. Ya, ke situsnya siwak.kemendak.go.id. Ini
kebetulan tahun ini baru satu ya yang sudah prosesnya, cuma ya karena terkendala itu ya, kendala iya teknologi, kadang-kadang ada yang bingung dan seterusnya gitu. Nah ini contoh yang iya dari akta ikrar wakaf yang elektronik. Memang laporannya khusus ya, laporannya dari pusat ya, jadi kita tinggal print aja. Ini kebetulan yang sebagian juga tuh yang berpaparan itu udah semuanya. Mungkin pernah lihat itu ya, ngasih tidur kalian yang orang negara. Iya. Yang baru. Cuman yang pengelolanya kan Pak Prof. Suwito ya. Tahu nggak? Dosen Dwi. Ya sama wakil rektor ya. Ya, Pak Suwito. Namanya Yayasan Biru Gardin. Jadi yang mengungkapkan ini Bu Ani kan dosen di Jakarta juga, tapi kenyataannya di keluarga seluas berapa, tapi yang diwakafkan hanya untuk yang musik aja. Memang modelnya sekarang beda, tapi tetap kita buat manualnya, yang ininya tetap dibuat. Karena BPN tetap masih minta yang manual juga. Ini kan sama juga, ada saksinya juga. Saksinya juga. Mau tanya lagi Pak, sebelum yang terakhir. Biasanya Bapak kan di sini sudah hampir 1 tahun nih Pak. Itu dalam kurun 1 tahun itu sudah berapa Bapak melayani tentang ini? Ya kalau tahun kemarin kan berarti 11. Ya karena seluruhnya 14, tapi yang sebelumnya 3, jadi saya hanya melayani 11. Kemudian tahun 2023 itu baru 1 yang sampai dengan akta ikrar wakaf yang tadi. Memang mungkin ya itu karena ada peralihan model ya, model penyusunan akta ikrar wakafnya, sehingga ya karena untuk bisa sampai ke akta ikrar wakaf ini prosesnya kan agak panjang, dari pihak KUA pun harus survei lokasi gitu. Jadi tidak, kalau yang manual kan bisa istilahnya foto aja bisa, survei lokasinya pun di fotonya harus benar-benar sama lokasi. Jadi nggak bisa istilah ini. Nah ini contohnya nih. Jadi misalkan kita ke lokasi di masjid. Nah ini kan pak itu. Kita datang ke lokasi, kemudian di fotonya juga pakai yang geotag ya, yang ada GPS-nya. Jadi istilahnya nggak bisa asal foto biasa. Ya mungkin kayak itu jadi kayak kendala lah. Untuk bisa kadang mungkin ketika upload ada gangguan sinyal dan seterusnya yang memungkinkan tidak bisa upload itu. Musiknya masih belum handle, tapi dalamnya sudah untuk Jumatan juga ya, pada Oktober kemarin. Ada sisi ribetnya juga, ada Iya, sisi karena masyarakat juga kadang nggak semuanya paham gitu ya. Pelatihan kan juga kadang sekali pun kadang nggak cukup. Jadi ya salah satu kendala kenapa mungkin untuk perwakapan di tahun ini menjadi belum sebanyak di tahun sebelumnya. Tapi kan juga namanya wakaf itu kan pilihan ya. Orang mau melepaskan tanahnya untuk umum itu kan juga nggak semua orang mau lah. Kadang sama tanah sendiri kayak gitu. Iya, semeter apa setengah meter dari bukit itu. Jadi memang itu hanya orang-orang khusus ya, orang-orang pilihan yang memang mereka itu mau secara ikhlas. Kan kadang yang secara ekonomi mungkin enggak, ya biasa aja, tapi karena mereka punya aset tanah kadang malah dia ini misalnya untuk musola gitu ya, ketika dipotong 2 kali 6 meter itu kan cukup enggak, maksudnya berarti kalau mau nambah ya nggak apa-apa gitu. Artinya kadang ada yang masih seperti itu, artinya benar-benar ikhlas ya untuk melepaskan tanahnya. Tapi ada juga yang kayak itu tadi ya, kecorok seperti itu nggak mau. Ya karena manusiawi gitu ya. Termasuk ya menjaga harta kan sebenarnya masih termasuk kewajiban. Tapi ya kalau itu untuk kepentingan umum kan sebenarnya beda lagi. Karena kalau tanah
sudah digunakan untuk fasilitas umum kan sudah nggak masuk sebagai luas. Misalkan udah dipotong jalan itu ketika diukur kembali itu nggak dihitung luasnya. Jadi misalkan tanahnya kan seluas misalnya berapa meter gitu ya, tapi kemudian ada akses pelebaran jalan kan, nah nanti yang sudah kepotong jalan itu tidak dihitung luasnya lagi. Jadi kan semakin berkurang. Digambar bidang oleh BPN-nya kadang kayak gitu, yang untuk akses jalan, untuk kepentingan umum itu sudah bukan jadi hak milik. Kalau secara luasnya berarti di sini bidangnya ya semuanya ada 140 bidang, kemudian luasnya 33.482 meter persegi. Yang sudah bersertifikat wakaf baru 95, dan yang belum itu sekitar 45 ya. Mungkin ada juga yang proses ikrar wakafnya kan dulu gitu ya, cuma kemudian nggak langsung diurus sertifikat wakafnya, sehingga kan masih hanya bentuk ikrar wakaf aja, tapi yang sudah digunakan untuk masjid, untuk musola gitu, karena udah kadang lama kan nggak diurus itu akhirnya belum jadi sertifikat wakafnya ya, seperti itu. Tapi kalau yang kemarin yang baru-baruan rata-rata langsung gitu ya. Begitu ikrar wakaf langsung, karena ikrar wakaf itu, akta ikrar wakaf itu kalau secara aturan itu berlakunya hanya 1 minggu atau 2 minggu itu sudah harus laporan ke BPN. Ya, jadi kalau sudah lewat 1 bulan misalkan, itu kalau dulu ada kayak semacam surat ini dispensasi ya, bahwa ada keterlambatan pendaftaran ke BPN. Nah, sekarang sudah ada kayak MOU ya, MOU antara BPN dengan Kemenag kaitannya dengan penyelesaian tanah wakaf. Maka ada beberapa tanah wakaf yang sudah diwakafkan dulu itu maju sekarang itu sudah seperti itu. Jadi kayak semacam percepatan pensertifikatan tanah wakaf. Itu yang memudahkan bagi aset-aset wakaf itu untuk secepatnya berubah menjadi sertifikat wakaf. Karena kalau baru akta ikrar wakaf kemudian ternyata hilang, itu kan artinya dokumen yang berlakunya kan jadi sertifikat hak miliknya. Ketika ahli warisnya itu artinya ternyata yang mewakafkan orang tuanya, tapi ahli warisnya nggak mau, kan bisa saja itu menjadi hak milik lagi. Nah, itu yang kadang-kadang jadi sengketa. Ini pada tugas manajemen Akuntansi wakaf. akuntansi wakaf. Jadi mungkin dengan akta ikrar wakaf ini sebagai bentuk transparansi kita perlu Pak. Kayak bentuk apa? Transparansi kayak buat misalnya kalau yang di yayasan atau lembaga gitu, yang tanahnya buat untuk peruntukannya untuk yayasan itu kan nanti kan dari yayasan itu mungkin dikelola, kemudian dibuat laporan setiap bulannya seperti itu kalau di akuntansi wakaf. Berarti ini salah satu bentuk transparansinya kayak gitu atau gimana? Ya, artinya sebagai aset ya, sebagai aset yang dimiliki oleh misalkan pengelola. Cuma kalau wakaf itu kan boleh dikatakan dia kan tanahnya jadi milik Allah gitu ya, bukan milik siapa-siapa. Yang najis itu hanya sebagai pengelola asetnya. Nanti juga ada mauquf alaihi. Mauquf alaihi itu berarti yang pengelola di wilayah tanahnya. Jadi kalau masjid musola mungkin yang namanya mauquf alaihi itu berarti takmirnya. Tapi tanahnya kan tetap pengelolaannya adalah nadir, misalnya nadir NU. Cuma pengelola kayak untuk yang meramaikan lokasi wakafnya itu kan dari takmirnya. Tapi kalau di yayasan kan kayak yayasan pondok pesantren itu ya. Nah, atau apa itu ya, itu tergantung. Kadang ada yang tanahnya itu memang berbunyi wakaf ke yayasan, kadang ada juga yang memang jadi hak milik yayasan. Jadi prosesnya memang kayak peralihan dari hak milik pribadi ke yayasan. Tapi kalau itu kan hanya nama aja ya. Jadi kalau yang menjadi wakaf berarti kan yayasan itu sebagai pengelola. Tapi kalau sebagai tadi menjadi hak milik yayasan, yayasan itu boleh menjual. Tapi kalau sebagai pengelola, sebagai nadir tanah itu, yayasan nggak bisa menjual. Bedanya
bisa sebagai mungkin aset yang bisa dijual belikan ya, tapi kalau wakaf berarti yang tidak boleh dijual belikan. Behind the scene.